Halo semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan melakukan review jurnal yang berjudul Strategi Komunikasi Stakeholder dengan Pendekatan Data Alumni Menggunakan Data Mining. Dan kelompok kami itu sendiri terdiri dari saya, Bu Isi Pangkar, lalu Dewi Sartika, Jonal Rogil, Mariska Hara, dan Noprianta Sinuaji. Identifikasi pemangku kepentingan. Tahap pertama adalah melakukan identifikasi dan menganalisis para pemangku kepentingan. Dalam institusi, banyak pihak yang memiliki kepentingan masing-masing, baik internal maupun eksternal. Identifikasi membantu institusi fokus memberikan informasi stakeholder sesuai dengan kebutuhan mereka. Analisis pemangku kepentingan. Setelah menemukan para pemangku kepentingan yang terkait, dianalisis tingkat kepentingan dan kekuasaan mereka pada institusi tinggi atau rendah, sesuai dengan pengaruh sesuai dari besar pengaruh dan tingkat ketertarikan pada organisasi. Pemetaan pemangku kepentingan. Berdasarkan kepentingan dan kekuasaan tersebut, institusi dapat menilai jenis informasi yang perlu diterima masing-masing pemangku kepentingan, tergantung pada posisi atau hubungan para pemangku kepentingan pada aktivitas organisasi. Level of interest bisa disimak pada gambar berikut ini. Lalu keterangan yang pertama, kategori D atau key player adalah pihak yang harus diberi perhatian penuh oleh organisasi. B. Kategori B, keep informed adalah mereka yang memiliki keminatan tinggi pada organisasi namun memiliki power yang lemah. C. Kategori C, keep satisfied adalah kategori yang cukup menantang dalam menjalin komunikasi yang baik. Keminatan mereka pada organisasi lemah namun power mereka tinggi. Kategori A atau minimal effort, mereka adalah pihak-pihak yang tidak memiliki kekuasaan terhadap suatu kepentingan dalam organisasi, bahkan mungkin tidak ingin mengetahui hal tersebut, namun perlu dimonitor. Selanjutnya, penentuan prioritas stakeholder, di mana organisasi fokus pada pemangku kepentingan yang punya pengaruh besar. Namun pengalaman masa lalu merupakan pedoman penting untuk strategi komunikasi ke depan. Strategi komunikasi menekankan pada kolaborasi dan peningkatan relasi pemangku kepentingan dengan institusi. Faktor yang dapat mempengaruhi penentuan prioritas stakeholder dalam lingkungan perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan pemerintah, maka institusi harus memonitoring dan memahami kebijakan dan keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan perguruan tinggi. Kedua, meningkatkan peran perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing di masyarakat. Ketiga, komunikasi dengan rekan institusi seperti SMK atau SMA sangat penting untuk rekrutmen calon mahasiswa. Pihak manajemen dapat dijabarkan lebih spesifik sebagai berikut. Satu, bidang akademik, yaitu bagian struktural yang bertugas melaksanakan kurikulum, pembelajaran, dan layanan administrasi akademik. Dua, bidang kemahasiswaan, kewirausahaan, dan alumni yang mengelola kegiatan dan kesejahteraan mahasiswa, serta menangani alumni di perguruan tinggi. Tiga, bidang humas, kerjasama, admisi, dan pemasaran yang mengelola penerimaan mahasiswa baru, kerjasama dengan pihak eksternal, dan melakukan kegiatan promosi. Selanjutnya, adapun gambaran pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan power interest matrix, yaitu pemangku kepentingan stakeholder, yaitu satu, manajemen identifikasi, yaitu primer, kepentingan atau interest, yaitu tinggi, kekuasaan atau power, yaitu tinggi, pemetaan, yaitu key player atau manage closely. Yang kedua, pemangku kepentingan atau stakeholder, penggunaan lulusan yaitu penggunaan lulusan, identifikasi yaitu primer, kepentingan atau interest yaitu tinggi, kekuasaan atau power yaitu rendah, pemetaan yaitu keep informed. Yang ketiga yaitu
Pemangku kepentingan stakeholder yaitu pemerintah, identifikasi yaitu primer, kepentingan atau interest yaitu rendah, kekuasaan atau power yaitu tinggi, pemetaan yaitu keep stratified. Yang keempat, mahasiswa, pemangku kepentingan atau stakeholder yaitu mahasiswa, identifikasi yaitu sekunder, kepentingan atau interest rendah, kekuasaan atau power yaitu rendah, pemetaan yaitu monitor. Yang kelima, pemangku kepentingan atau stakeholder yaitu orang tua atau wali, identifikasi yaitu sekunder, kepentingan atau interest yaitu rendah, kekuasaan atau power yaitu rendah, pemetaan yaitu monitor. Yang keenam, pemangku kepentingan atau stakeholder yaitu rekanan media, identifikasi yaitu sekunder, kepentingan atau interest rendah, kekuasaan atau power rendah, pemetaan yaitu monitor. Yang ketujuh yaitu pemangku kepentingan atau stakeholder yaitu SMA atau SMK, identifikasi yaitu sekunder, kepentingan atau interest yaitu rendah, kekuasaan atau power yaitu rendah, pemetaan yaitu monitor. Berikutnya, strategi komunikasi yang tepat dan efektif sebagai berikut. Pemangku kepentingan yang pertama adalah manajemen bidang akademik. Berikutnya, kepentingan yaitu menghasilkan lulusan yang berkompeten. Berikutnya, strategi komunikasi. Yang pertama ialah membuat kebijakan nilai minimal IPK bagi mahasiswa yang akan lulus. Kedua, mahasiswa diminta untuk mengulang mata kuliah dengan nilai kurang memuaskan. Ketiga, melakukan evaluasi pada jurusan SI dan MI karena IPK minimal alumni yang cenderung lebih rendah dibandingkan jurusan lain. Padahal jumlah mahasiswa relatif lebih sedikit. Berikutnya, pemangku kepentingan internal terkait bidang kemahasiswaan, kewirausahaan, dan alumni. Berikutnya, media komunikasi. Yang pertama adalah sosialisasi melalui masing-masing program studi. Kedua, sistem akademik kampus. Selanjutnya, pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu manajemen bidang humas, kerjasama admisi, dan pemasaran. Berikutnya, kepentingan, promosi bagi calon mahasiswa baru, dan menjalin relasi dengan kalangan industri. Selanjutnya, strategi komunikasi. Yang pertama, memprioritaskan promosi ke wilayah Pulau Jawa sebagai daerah yang potensial. Yang kedua, jumlah alumni di kluster 3, terutama yang berasal dari Pulau Sulawesi, masih relatif sedikit. Kegiatan promosi dan program kerjasama institusi untuk ke depan dapat diarahkan ke daerah Pulau Sulawesi, terutama untuk menjaring calon mahasiswa baru. Ketiga, berdasarkan data alumni, performa untuk kluster keempat, yaitu Pulau Sumatera, cukup baik. Maka kegiatan promosi dan program kerjasama institusi ke depan mempertimbangkan wilayah ini jika dana mencukupi. Selanjutnya, menjaring lulusan diploma untuk lanjut program sarjana. Pemangku kepentingan internal terkait bidang akademik, bidang kemahasiswaan, kewirausahaan, dan alumni. Selanjutnya, media komunikasi. Yang pertama, pameran pendidikan atau roadshow. Kedua adalah promosi melalui website dan media sosial kampus. Selanjutnya, pemangku kepentingan penggunaan lulusan. Selanjutnya, kepentingan strategi komunikasi, mendapatkan lulusan yang berkompeten. Selanjutnya, pemangku kepentingan internal terkait, merekomendasikan mahasiswa yang lulus tepat waktu, lulus dengan predikat sangat memuaskan, dan lulus diploma yang unggul secara praktik yang sesuai dengan kriteria pengguna lulusan. Selanjutnya, media komunikasi. Bidang kemahasiswaan, kewirausahaan, dan alumni. Selanjutnya, 1. Kampus hearing, kedua praktek kerja lapangan, berikutnya jejaring alumni. Pemangkas kepentingan pada pemerintah, kepentingannya
kepentingan mendapatkan laporan atau tracer studi yang layak, valid, dan update dari perguruan tinggi. Strategi komunikasinya yang pertama membuat perwakilan alumni di area tertentu untuk menjaga komunikasi dengan alumni. Yang kedua membuat angket atau kuesioner yang sederhana dan komunikatif. Yang ketiga memberikan souvenir pada alumni yang bersedia terlibat dalam tracer studi. Pemangkuan kepentingan internal terkait bidang kemahasiswaan, kewirausahaan, dan alumni. Lalu media komunikasinya adalah yang pertama laporan pada dikti, yang kedua website alumni, yang kedua website alumni, dan yang ketiga WhatsApp grup alumni. Pemangku kepentingan mahasiswa dan kepentingannya adalah lulus dengan nilai memuaskan dan mendapatkan pekerjaan. Lalu strategi komunikasinya yaitu menyalurkan lulusan ke dunia kerja, menghubungkan lulusan dengan alumni, pembimbingan dan pembekalan lulusan. Lalu pemangkasan kepentingan internal terkait bidang akademik, bidang kemahasiswaan, kewirausahaan, dan alumni. Lalu media komunikasinya menggunakan seminar, workshop, kuliah umum, dan kuliah umum. Lalu pemangkas kepentingan pada orang tua atau wali dengan kepentingan anak lulus dan mendapatkan pekerjaan. Lalu strategi komunikasinya adalah yang pertama melaporkan hasil belajar mahasiswa secara real time. Yang kedua mengarahkan mahasiswa untuk tidak sekedar lulus cepat namun meraih pendidikan memuaskan. Lalu pemangku kepentingan internal terkaitnya yaitu bidang akademik, dan media komunikasinya adalah sistem akademik kampus. Selanjutnya pemangkasan kepentingan rekanan media, lalu dan dengan kepentingan menghasilkan konten yang inovatif ke masyarakat luas. Dengan strategi komunikasi membuat konten mengenai lulusan berprestasi, lulusan tercepat, lulusan dengan predikat memuaskan, terutama untuk mendukung lulusan diploma. Dengan pemangku kepentingan jurnalistik terkait manajemen, bidang humas, kerjasama admisi, dan pemasaran. Dengan media komunikasi, mengundang rekan ke acara internal dan membuat press release. Lalu yang terakhir, pemangku kepentingan SMA atau SMK dengan kepentingan memiliki referensi studi lanjut untuk peserta didiknya, siswa SMA atau SMK. Dengan strategi komunikasi, menjalin dan meningkatkan hubungan dengan SMA atau SMK di area Pulau Jawa sebagai kantong promosi yang potensial. Dan dengan pemangku kepentingan internal terkait yaitu manajemen, bidang humas, kerjasama, admisi, dan pemasaran. Dengan menggunakan media komunikasi yaitu kunjungan industri ke kampus, pameran pendidikan, dan terakhir penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sekian dari hasil dari presentasi kami ucapkan terima kasih.